Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Mari, ada waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita. Kita sembah Dia. Holy Spirit, come and fill this place. For I long to know You more in a deeper way. Holy Spirit, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know You more, and I cry, holy, holy is the Lord, and I exalt You. Glory, glory, glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, puji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita puji Dia, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati
jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan lagu penyembahan dari Dea dan Tasya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Begitu indahnya hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Hanya ucapan bibir ini. Itu kata firman Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Dan kita diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu satu berkat buat kita Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang Tuhan. Di hadapan tahta-Mu yang suci kami datang bersujud Tuhan,
mengakui Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan. Dan kami perlu suaramu, kami perlu jalan daripadamu. Kami anak-anakmu perlu tuntunanmu. Berbicaralah Tuhan. Firman Tuhan kami nantikan. Firman Tuhan kami minta. Berikan kepada kami roti surga firman Tuhan itu. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan urapan yang sama ada pada hamba-Mu, ada juga pada setiap kami yang mendengar. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang tidak percaya menjadi percaya, yang letih menjadi segar. Karena kami berjumpa Allah lewat pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mulai Tuhan mendengarkan sabda Allah. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 17 ya. Saya baca buat Bapak Ibu, mari kita simak firman Tuhan. Roma 8 ayat 17 saya baca, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang barusan saja kita baca mengingatkan kita bahwa kita ini adalah apa? Adalah anak Allah dan punya apa? Punya warisan dari surga. Jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita khawatir bahwa warisan itu diberikan kepada kita seperti seorang bapa memberikan warisan kepada anaknya. Demikian juga waktu kita panggil dia Bapa surga, kita punya warisan surga. Hari ini mari kita bahas apa itu warisan yang daripada Tuhan. Haleluya. Apakah warisan yang Tuhan berikan kepada kita? Saya bisa katakan inilah warisan yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan saya baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jawaban pertanyaan, apakah warisan yang diberikan Tuhan kepada kita? Yaitu kuasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kuasa untuk bisa hidup di dunia ini, tetapi hidup berkelimpahan, hidup menang atas dosa, hidup menang atas emosi, hidup menang atas suasana yang mencekam sekarang ini, hidup menang atas pergumulan-pergumulan, dan hidup berkemenangan senantiasa. Inilah warisan terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kepada Yesus diberikan kuasa. Dan tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus di atas bumi ini, di bumi dan di bawah bumi, firman Tuhan katakan. Dan kepadanya yang percaya dalam nama Yesus memiliki warisan yang sama, yaitu apa? Kuasa yang daripada Allah. Milikilah kuasa itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup di dunia ini tanpa memiliki, berjalan bersama dengan Allah dengan kuasa yang nyata dalam hidup ini. Kepada Yesus diberikan kuasa, dan kepada kita juga. Kalau kita percaya kepada Yesus, jangan kita ragu, ada kuasa di dalam hidup kita ini. Ya, saya tidak mengajar Bapak Ibu untuk sombong-sombong di luar sana, memakai kuasa Allah dengan seenaknya. Bukan itu maksud saya. Tetapi kepada kita harus yakin bahwa hari ini Tuhan berbicara. Kepada kita diberikan kuasa untuk menang atas segala pencobaan. Saya baca lagi satu ayat yang bisa menguatkan semua kita. Roma 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan Bapak Ibu, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya apa? Yesus yang sulung, kitalah adik-adiknya, kurang lebih begitu. Bapa kita satu di surga, dan kepada Yesus kakak sulung kita ada kuasa, kepada kita juga ada kuasa. Jadi jangan kita hidup ini ngoyo, seolah-olah orang yang tidak punya kuasa. Jangan kita hidup ini di dalam ketakutan, karena
ada kuasa di dalam kita. Kalau kita percaya ada kuasa di dalam hidup kita ini, kita akan menikmati hidup berjalan bersama dengan Allah. Dunia ini sekarang sedang ditipu, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan. Tapi kalau saya baca firman Tuhan, kita harus bebas dari ketakutan. Dan kuasa untuk bebas dari ketakutan itu ada diberikan kepada kita. Marilah, saya undang kita semua, saya minta kita semua untuk memakai kuasa, paling tidak untuk hancurkan rasa takut, hancurkan rasa khawatir. Jangan dulu berpikir kuasa untuk menyembuhkan orang sakit kanker, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit ini. Jangan dulu ke sana, karena yang simple saja dulu. Yang paling pertama, pakai kuasa supaya kita hidup bebas dari rasa takut. Jangan terseret arus dunia. Tidak ada alasan bagi kita, walaupun kita hidup di tengah pandemi yang sangat berat. Tapi saya minta bersama-sama kita memakai kuasa itu yang dimiliki oleh Yesus dan yang dimiliki juga oleh kita sesuai janji firman Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita serupa dengan gambaran anaknya. Apa artinya? Ada dua hal, Bapak Ibu. Waktu firman Tuhan mencatat bahwa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ada dua hal. Yang pertama adalah anak-anak Allah dipimpin oleh Allah. Haleluya. Dan yang kedua, anak-anak Allah mematikan perbuatan daging. Inilah tandanya kalau kita serupa dengan gambaran anaknya. Inilah tandanya kalau kita serupa dengan Yesus. Artinya kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan kedua, mematikan perbuatan daging. Maukah kita dipimpin oleh Roh Allah dan mematikan perbuatan daging? Kalau kita rela hidup kita ini dipimpin oleh Roh Allah dan mematikan perbuatan daging, maka kita serupa dengan gambaran anaknya. Saya tidak bilang kita menjadi Yesus, jangan salah. Tetapi kita serupa. Artinya benih ilahi ada pada kita. Perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku perbuatan memiliki benih-benih ilahi. Artinya ada kuasa. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, kenapa kita tidak pakai kuasa yang sama? Kuasa perkataan itu. Marilah Bapak Ibu, mulai hari ini kita rela hidup kita dipimpin oleh Roh Allah dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Puji nama Tuhan. Galatia 5 ayat 17 katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mari kita mulai melihat situasi. Mana yang daging, mana yang roh. Kalau kita serupa dengan gambaran anaknya Bapa Yesus, kita memilih perbuatan-perbuatan roh. Marilah kita simak kebenaran firman Tuhan ini. Keinginan daging kalau dipelihara akan mengalahkan keinginan roh. Dan jangan salahkan Tuhan. Kalau kita setiap hari memilih daging, perbuatan daging, dan kita dapati roh kita lemah. Jangan salahkan hamba Tuhan, jangan salahkan siapa-siapa, tetapi pilihlah untuk hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita hidup memilih keinginan roh, maka apa? Perbuatan daging itu akan semakin ditinggalkan ya. Saya baca satu ayat sebagai penutup. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Di bagian akhir pemberitaan firman Tuhan hari ini, serupa dengan gambaran anak, yaitu Yesus, bukanlah satu title atau kebanggaan, sanjungan, bukan. Itu adalah satu posisi kita, di mana posisi kita itu ada benar di hadapan Tuhan. Itu bukan suatu angan-angan, bukan suatu mimpi. Serupa dengan gambaran Allah, yaitu
hidup dipimpin oleh Roh Allah dan mematikan perbuatan daging, itu adalah satu posisi kita yang dibenarkan. Oleh karena itu, marilah hari ini firman Tuhan sudah datang kepada kita. Hiduplah dengan kuasa yang daripada Tuhan. Miliki warisan itu, yaitu kuasa. Ya, jangan kita ragu lagi. Jangan lagi ada tuduhan, saya berdosa, saya tidak layak. Kalau kita berdosa, datang kepada Tuhan, minta ampun, dan berhenti berbuat dosa. Jangan kita biarkan iblis menuduh kita. Terus dituduh. Jangan. Akui dosamu, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk posisi kami di dalam kerajaan Allah. Kami ada memiliki posisi yang luar biasa sebagai anak Allah yang memiliki warisan, yaitu kuasa. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersuka Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa kami diberikan kuasa untuk menang atas pergumulan pencobaan, untuk menang atas dosa dan maut, serupa dengan Yesus, kakak sulung kami. Kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu mengulurkan tangan, walaupun melalui media streaming online seperti ini, kami tetap percaya ada kuasa kesembuhan. Yang sakit disembuhkan, yang hatinya susah dipulihkan, diberikan hati yang baru. Dan ada terobosan Tuhan, karena Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Engkau sanggup mengadakan terobosan di tengah-tengah suasana yang tidak menentu. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah pembuat mujizat. Akhirnya Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus kepada kita semua. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Sampai kita jumpa di minggu berikutnya. Mari tetap berdoa untuk Presiden kita Jokowi bersama pemerintah, aparat-aparatnya. Mereka bekerja sangat letih dan capek. Kita mendukung mereka dengan doa-doa kita. Dan percaya bahwa semua kita, keluarga Allah, anak-anak Allah, dilindungi dari COVID-19. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menikmati berkat Tuhan di minggu yang datang ini. Haleluya, shalom.